Anda kembali di Breaking News pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Syahreza Zanski di Stadion Madia Jakarta. Selamat malam Syahreza, bagaimana euforia para supporter di sana setelah Timnas Indonesia dipastikan lolos Piala Asia U20? Ya, siapa dan juga pemirsa, lagi-lagi berbicara mengenai euforia, memang hingga saat ini situasinya masih sangat amat penuh dengan antusias daripada masyarakat yang baru saja menyaksikan timnas kesayangannya memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 nanti yang dihelat di China tentunya. Dan kini saya akan menggambarkan kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwasanya ini para supporter masih berusaha untuk keluar dari berbagai pintu yang tersedia di Stadion Madia GBK Jakarta, di mana para masyarakat masih menikmati perjalanan ataupun keluar daripada stadion karena ini baru saja timnasnya menang dengan skor 1-1, di mana jika digambarkan sekali lagi mengenai perjalanan pertandingan bahwasanya kedua alhamdulillah lolos untuk yang ketiga kalinya saya memimpin Piala Asia. Pertama tahun 2013 dan waktu itu Piala Asianya di Myanmar. Yang kedua kita sebagai tuan rumah host di GBK dan kita di situ organisasi. Dan ini yang ketiga. Dan saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada para pemain yang mengantarkan tim ini lolos ke Piala Asia yang ketiga kali. Dan yang kedua, terima kasih kepada PSSI tentunya yang mensupport baik itu dari fasilitas untuk TC, lawan-lawan yang dicoba dan lain sebagainya. Dan terakhir, klub-klub yang memberikan para pemainnya serta masyarakat yang selalu mendukung tim nasional Indonesia. Tentu ke depan kita harus segera mungkin buat roadmap untuk persiapan Piala Asia di bulan Februari nanti kalau nggak salah di tanggal 6 Februari, dan bukan waktu yang panjang. Yang pertama tentu kita akan coba lagi mencari pemain-pemain yang masih ada di klub yang belum tergabung. Terima kasih, selamat malam semuanya. Pertama-tama alhamdulillah saya sangat bersyukur dan senang juga bisa lolos ke Piala Asia 20. Ini berkat kerja keras semua elemen yang ada di tim ini, dan untuk kedepannya kita akan terus bekerja keras, terus berkembang supaya nanti apa yang menjadi target kita bisa tercapai. Itu saja. Halo Coach, Hari Coach dari Bonasport.com. Coach, tadi Coach bilang kita perlu mencari pemain-pemain lain di klub-klub lain, Coach ya. Apakah itu termasuk pemain keturunan, Coach? Karena tadi sempat wawancara sama Coach Sintayong, dia menilai timnas U20 buat di Piala Asia itu butuh pemain keturunan. Dia setuju seperti itu, Coach. Kalau Coach pribadi pandangannya seperti apa? Jika dibutuhkan berapa pemain keturunan yang akan dicari sama Coach Sintayong buat di Piala Asia nanti? Itu pertama buat Doni, bagaimana melihat perjuangan timnas U20 Indonesia ini bisa akhirnya lolos ke Piala Asia U20 untuk ketiga kalinya, Doni, dan bertanding tanpa adanya salah satu pemain keturunan yang begitu kemarin gue berarti. Kalau menurut Coach Doni gimana? Buat Doni gimana tanggapannya? Terima kasih. Iya, mungkin tepatnya kita butuh pemain yang lebih berkualitas. Apakah dia keturunan, apakah bukan keturunan. Kalau bicara keturunan di tim ini tadi cek ada 5 pemain keturunan. 1 Welber, yang kedua Mesal, Jidabin, Mauri, itu semua keturunan. Tambah Jen keturunan. Tapi dari 5 itu yang perpindahan kewarganegaraan atau pergantian paspor hanya Jen.
2 bulan yang lalu setelah Taulon turnamen ada 5 pemain keturunan yang kita merekomendasikan untuk bisa diganti kewarganegaraan. Tapi kita majukan 3, ada Tim, ada Dion, dan ada Morismo. Sedangkan 2 lagi kayak Simon dan Sapi Moistra, kemarin saya bicara dengan teman di Belanda, kayak Simon memberikan sinyal untuk mau bergabung, tetapi tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi, ya, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terrealisasi. Terima kasih. Menurut saya dengan tidak ada pemain keturunan itu tadi, saya kira tidak ada masalah ya, Mas. Karena juga kita saling percaya satu sama lain, dan untuk kedepannya maupun tim ini ada naturalisasi atau enggak itu tergantung pelatih. Saya sebagai pemain akan terus berjuang supaya mendapatkan tempat di skuad Piala Asia U20 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach Indra dan Doni. Saya Adi dari bola.com. Coach, setelah ini masih ada jeda beberapa bulan sebelum Piala Asia U20 di Cina bulan Februari. Apa agenda timnas U20 selanjutnya, Coach? Apakah para pemain akan dipulangkan ke klub atau mungkin sudah ada agenda TC, entah itu TC, entah itu dicoba atau yang lain, Coach? Itu pertama. Yang kedua melanjutkan tadi pembahasan soal pemain perpindahan federasi, perpindahan kewarganegaraan, Coach. Kalau saya baca sebelumnya kan Mauresmo Hinoke dikabarkan tidak jadi karena garis keturunannya melebihi dari kakek neneknya, Coach. Jadi konfirmasinya apakah Mauresmo tetap diproses atau bagaimana, Coach? Terima kasih. Ya, kalau proses itu saya pikir saya nggak paham ya. Yang jelas saya dapat berita Mauresmo nggak bisa diproses. Tapi apakah bisa dilanjutkan? Mungkin konfirmasinya ke PTN atau PSSI. Ya. Terus pertanyaannya tadi apa? Agenda selanjutnya. Besok kita segera akan memulangkan pemain ke klub. Dan setelah itu saya akan menyampaikan roadmap menuju ke Piala Asia. Dan kemarin sudah disampaikan, tetapi kan kita belum tentu lolos atau tidak lolosnya. Dan mungkin besok jam 12 tim pelatih akan meeting untuk merevisi roadmap kita untuk menuju ke Piala Asia. Tapi ada ekstra besok itu tanggal 7 sampai tanggal 10 atau tanggal 11 kita akan coba IKN, lapangan kita di IKN, untuk kita 1 minggu di situ melakukan latihan bertepatan dengan peresmian IKN. Cukup? Coach, saya Diego dari CNN Indonesia. Coach, di kualifikasi kali ini Jens Raven bermain cukup baik. Di publik banyak yang bahkan menyarankan agar dia dipanggil di timnas senior. Kalau menurut Coach, apakah dia sudah pantas untuk dipanggil atau ini terlalu dini untuk dia naik ke senior? Terima kasih. Ini pengulangan pertanyaan yang saya jawabnya tetap konsisten. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu. Bisa kan terjemahkan itu. Saya pikir saya dan Coach Sin akan selalu diskusi tentang bagaimana tim nasional 20 dan pemain-pemainnya, apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau ke senior. Ya, untuk saya itu tergantung kualitas para pemain. Ya, kalau dia kualitas ya kita senang-senang saja dia bisa bermain di senior. Tapi kalau menurut saya mungkin Jen lebih sabar dulu
ya untuk bisa menembus skuad senior. Kalau bicara senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coach, lihat dari RRI. Selamat Coach sudah bawa kembali timnas Indonesia U20 untuk ketiga kalinya. Di edisi yang ketiga kali ini untuk tahun 2025, dalam pandangan Coach, apa yang menurut Coach akan menjadi tantangan paling besar untuk timnas Indonesia nanti di jelang atau di edisi 2025 untuk Piala Asia? Mungkin untuk Doni, kita lihat malam ini kayaknya pemain berusaha cukup keras untuk bisa memenangkan pertandingan walaupun hasilnya draw juga cukup membawa kita ke Piala Asia. Tapi kalau boleh tahu dari kacamata kamu sebagai pemain, apakah memang karena jadwal terlalu padat dan kalian merasa kelelahan sehingga rasanya kayak sulit mendapatkan kemenangan pada malam hari ini? Terima kasih. Ya, satu-satunya mengucapkan selamat RRI loh. Yang lain nggak ada mengucapkan selamat. Terima kasih RRI. Malam ini kalau nggak salah semuanya bisa tahu siapa yang lolos Piala Asia. Nah, dari situ baru kita bisa nampak gambaran kira-kira kualitas tim-tim yang lolos itu kayak apa. Tapi dari 3 kali saya mengikuti Piala Asia, kalau sudah bicara Piala Asia, saya sepakat dengan Kusin tadi bahwa kita butuh mungkin penambahan para pemain. Dan ini yang kita akan minggu-minggu ini saya akan diskusikan segera, dan calon-calon pemain baru siapa, dan juga tentu akan bicara dengan pemilik-pemilik klub karena bagaimanapun kompetisi lagi berlangsung ya, termasuk kemarin juga kita akan coba bicara lagi dengan Welber dan juga menunggu proses dari 3 pemain keturunan kita. Terima kasih, benar sekali karena memang kita hanya mempunyai 1 hari istirahat dan itu benar-benar harus dimanfaatkan. Dan untuk hari ini memang pertandingan cukup sulit, tapi kita saling menguatkan, saling support karena kita semua mempunyai satu tujuan, yaitu bisa lolos ke Piala Asia U20. Coach, Eza dari Antara Coach, selamat atas lolosannya ke Piala Asia. Sebenarnya mau nanya untuk caranya pertandingan hari ini Coach. Terus kan di 2 pertandingan sebelumnya selalu main 3-4-3 sejak awal ya. Dan hari ini dibalik main striker 2, habis itu 3-4-3 di babak kedua. Sebetulnya pendekatan apa Coach yang ingin diharapkan Coach Indra sendiri? Terima kasih. Kasih Za, selamat ya Za. Orang Eza orang kedua. Jadi memang kita diskusi dengan para pelatih tim usia muda, kita memperkenalkan berapa formasi ke mereka, dan itu teman-teman pasti tahu formasi tergantung kebutuhan, tergantung lawan, tergantung. Ya pemirsa, itu dia tadi keterangan pers yang disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri terkait prestasi Garuda Muda yang lolos ke final Piala Asia U20 2025. Dan pemirsa, imbang lawan Yaman, Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 dengan predikat juara grup F. Timnas U20 menahan imbang Yaman di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia Grup F dengan skor 1-1. Dengan hasil ini, Indonesia menyelesaikan seluruh laga di Grup F tanpa kalah dengan 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Indonesia kokoh di puncak klasemen Grup F dengan raihan 7 poin dan unggul selisih gol dari Yaman di peringkat kedua. Dan pemirsa, demikianlah breaking news. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.